Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ridwan di podcast Maha, yakni podcast Mahat Ali Hasyim Asy'ari. Oke, baiklah teman-teman podcast Maha. Kali ini kita kedatangan tamu yang jauh sekali dari Jawa Tengah, kotanya para wali, yaitu kota Kudus. Bersama kita hari ini yakni Ustadz Ilham Zidal Haq. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ustadz, main apa Ustadz kesini Ustadz? Ini bis ya dari Kudus dari Jombang. Kemarin malam Selasa. Malam Selasa. Ya, dengar-dengar ini Ustadz, apa namanya, jenengan ini kan alumni Mahat Ali Hasyim Asy'ari ya. Ya. Itu alumni belajar ketika mengenyam pendidikan di Mahat Ali itu mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa? Saya sendiri belajar di Mahat Ali mulai tahun 2017. Setelah saya lulus dari Madrasah Aliyah Salasiah Setia Kediri sini, kemudian saya minat mendalami hadis di Mahat Ali Hasyim Asy'ari masuk tahun 2017. Setelah itu belajar di sini 4 tahun, lulus tahun 2020 aku ya. 2020 aku. Berarti di wisuda selesai dari sini tahun 2020. Ya, 2020. Pengalaman dan kesannya kan selama 4 tahun belajar hadis dan ilmu hadis bersama para masyayikh Mahat Ali kan mesti banyak loh kan. Kesan dan pesan atau peristiwa yang sampai sekarang teringat kalau dengar nama M1-nya Mahat Ali gitu. Apa gitu tadi? Gitu. Ya, memang sangat luar biasa ini ya Mahat Ali Hasyim Asy'ari ini. Jadi Mahat Ali Hasyim Asy'ari ini perpaduan antara, kalau saya istilahkan itu bainal jami' wal jami'ah, antara pendidikan tradisional ala pesantren dengan pendidikan ala modern, yaitu seperti universitas-universitas yang lain. Jadi Mahat Ali Hasyim Asy'ari itu bisa memperpatikan dua model pembelajaran. Model klasik ala pesantren, yaitu mengaji, bantungan, korokan, kemudian juga pendidikan ala universitas ya, yaitu dengan ada presentasi, ada tugas akhir, membuat makalah, membuat karya ilmiah. Ini hal yang beda dari Mahat Ali Hasyim Asy'ari. Dan yang paling istimewa dari Mahat Ali Hasyim Asy'ari ini adalah diajar oleh langsung pakarnya. Iya. Ada beberapa masyayikh, ada para akademisi yang mengajar di Mahat Ali Hasyim Asy'ari. Jadi kita bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi juga mendapatkan keberkahan dari para masyayikh yang mana sanadnya beliau-beliau ini nyambung. Ada Hadratus Syekh Diyati Hasyim Asy'ari, pendiri pesantren Tadbiriyah dan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Iya. Berarti kan kita tahu nih tadi ya, bahwasannya melihat figurnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya kan, yang notabene sebagai muhaddis, dikenal sebagai ahli hadis. Berarti itu yang memunculkan minat jenengan dari Madrasah Aliyah langsung lanjut di Mahat Ali Hasyim Asy'ari yang khususnya hadis gitu. Ya. Atau gampangannya gini deh Ustaz, gampangannya kenapa sih kita harus hadis gitu? Nah, kan banyak sih orang bertanya, ilmu kuno katanya gitu. Ya, ya, kenapa kita harus mendalami hadis ya? Yang kalau motivasi saya sendiri, motivasi sendiri mendalami hadis di Mahat Ali Hasyim Asy'ari tentu tidak lain dan tidak bukan itu karena sosok dari Kiai Hasyim Asy'ari, yang mana beliau itu terkenal sebagai al-muhaddis, ahli hadis, al-musnid, ahli sanad juga, yang mana dengan keilmuan hadisnya itu beliau bisa mempersatukan umat Islam. Ya, jadi kan Hadratus Syekh itu al-muwahhid, sosoknya bisa mempersatukan umat Islam dengan kajian Sahih Bukhari dan Sahih Muslimnya ketika bulan Ramadan di pesantren di Iran. Jadi kalau kita melihat kisahnya, Hadratus Syekh itu ketika mengaji Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang hadir di majlis itu bukan hanya kalangan tradisionalis saja, bukan hanya kalangan Nahdlatul Ulama saja, tapi dari orang Muhammadiyah, orang Wahabi, Habaib dan lain sebagainya.
itu ikut hadir mengikuti pengajian yang diampu oleh Hadratus Syekh. Ya. Yang mana kita tahu kalau beliau itu adalah al-muhaddis, ahli hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita mendalami hadis? Saya teringat Hadratus Syekh itu memiliki satu risalah, hanya 3 lembar saja. Judulnya itu Risalah fi Fadilati Ahlil Hadis wa Syarotihim. Risalah yang menjelaskan tentang keutamaan ahli hadis dan kemuliaannya. Nah, salah satu isi dari risalah tersebut itu apa? Bahwasanya orang yang selalu bersolawat kepada Kanjeng Nabi, yang sering bersolawat kepada Kanjeng Nabi itu adalah orang yang mendalami hadis. Kita tahu ketika mendalami hadis nanti ketemu sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling suka membaca sholawat ya orang yang mendalami hadis itu. Tentu ketika kita suka bersolawat, maka kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu isi dari kitab Risalah fi Fadilati Ahli Hadits wa Syarafihim yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Berarti Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu menulis risalah itu itu agar kita lebih giat lagi dalam mempelajari hadis. Karena banyak sekali fadilah-fadilah keutamaan orang yang belajar dan menekuni hadis. Itu salah satunya ya. Yang ketiga, kenapa harus belajar hadis? Karena ketika kita belajar hadis, contohnya kita belajar Sahih Bukhari. Sahih Bukhari dimulai dari kitab iman, ya sampai akhir ya. Atau kitab hadis yang lainnya. Ketika kita belajar satu kitab hadis, itu otomatis keilmuan yang lain juga ikut kita pelajari. Fikih kita dapat, akidah, iman, tauhid juga kita dapat, tafsir juga kita dapat, sirah juga kita dapat, akhlak juga kita dapat. Jadi lengkap gitu. Jadi kita belajar kitab hadis satu, kita dalami kitab Bukhari, Sahih Muslim. Ini bukan babnya kan keseluruhan, menyeluruh dia. Nah, dari pembahasan akidah ada, syariat ada, tasawuf ada, tafsir ada. Nah, jadi ketika kita belajar hadis itu otomatis ilmuwan yang lain juga belajarisnya. Jadi semua berbeda kita belajar syariat. Nah, ya sisi hadisnya ya belum tentu kita mendalami. Seperti itu. Kurang seperti itu. Berarti seolah-olah kalau gitu Mahat Ali Hasyim Asy'ari ini dapat digolongkan sebagai al-muwahhid tadi Ustaz. Ya. Kalau keilmuan kita bisa ya setidaknya di bawahnya Hadratus Syekh ya itu kita bisa menyatukan umat Islam. Karena apa? Karena ketika orang itu kita keilmuannya sudah tinggi, ya belajarnya sudah luas, keilmuannya sudah luas, berarti kan lautan yang tidak ada batasnya, itu orang itu akan terkesima. Walaupun takjub dan walaupun mungkin tidak aliran ya, beda kelompok ya, mereka akan tertarik untuk akan padatnya. Makanya Hadratus Syekh itu bisa menyatukan umat Islam itu karena keilmuan beliau yang dalam kitab hadis khususnya ya, walaupun beliau tidak mendalami fikih, mendalami tafsir dan lain sebagainya, tapi memang yang menonjol adalah dalam kitab hadisnya itu. Berarti peran Hadratus Syekh dalam ilmu hadis ini bisa dikatakan ya signifikan dan bermanfaat untuk semua orang yang bagi membacanya itu. Ya, benar sekali. Saya teringat salah satu dosen di Mahat Ali Hasyim Asy'ari yaitu Romo di Dr. Arif ini. Dia itu mengatakan bahwasanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah sebagai mujaddid, pembaru dalam sistem pendidikan di sana. Karena apa? Karena pada waktu itu di pesantren di Jawa khususnya itu baru terfokuskan kajian fikih, syariat, fikih, tafsir dan lain sebagainya. Kalaupun ada kajian hadis itu hanya kitab-kitab, bukan kitab-kitab induk. Kitab-kitab bukan kitab-kitab yang besar ya, kitab asliyah ya, tapi kitab-kitab qar'iyah seperti Bulughul Maram, dan Solisi, atau kitab-kitab yang kecil lain.
Nah, tapi ketika Hadratus Syekh datang dari Mekah, Iya. beliau belajar kepada Syekh Mahfud, kepada Syekh Syuaib dan lain sebagainya. Beliau memberikan warna baru di pendidikan pesantren, yaitu apa? Kajian hadis Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Yang mana pada waktu itu belum ada pesantren yang memiliki perhatian pada hadis. Nah, beliau memulai kajian itu, nah, memulai kajian hadis, akhirnya apa? Akhirnya setelah beliau memberikan kajian hadis, salah satu pirang murid-muridnya itu juga mengkaji hadis Sahih Bukhari pesantrennya sendiri. Artinya apa? Hadratus Syekh itu juga salah satu orang yang menyebarkan hadis atau masuk sunnah ya di Indonesia ini. Ya, Penolong sunnah seperti itu. ya menyebarkan sunnah, nasirus sunnah dan lain sebagainya. Karena mas sebelumnya kajian hadis itu bisa dikatakan stagnan ya, tidak bisa Ya belum menyeluruh ya, hanya di pondok-pondok tertentu yang mungkin memiliki sanad hadis seperti itu. ya bisa dikatakan seperti itu ya. Tapi semenjak Hadratus Syekh datang ya, di Indonesia itu mulai ramai kajian hadis. Yang memulai ya tentunya Hadratus Syekh. Makanya dosen saya Dr. Parija itu mengatakan dia mujaddid dalam hal ini. Karena beliau yang mengawali untuk Yang kajian hadisnya menyesuaikan pesantren. Berarti kajian hadis ini memang perlu menjadi perhatian itu buat umat Islam sekarang, karena hanya dengan hadis ini mungkin kita dapat memahami apa yang akan terkandung di dalam Al-Quran gitu kan. Iya, karena entah Hadratus Syekh itu pernah bilang laulal tiku lam nahhamil hadis. Walau lal hadis lam nahhamil Al-Quran. Seandainya kita tidak belajar fikih, kita tidak bisa memahami hadis. Dan seandainya kita tidak memahami hadis, ya kita juga tidak akan bisa memahami apa secara utuh. Jadi hadis ini cukup penting dalam bagian keislaman. Kita bisa melihat ya bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana amaliyahnya Nabi. Itu ya dari hadis itu. Dari hadis itu. Ya, makanya guru saya, dosen Mahat Ali, Romo Kiai Habib Ahmad, itu mengatakan ketika kita belajar Sahih Bukhari, kita belajar Sahih Muslim, itu seakan-akan kita itu melihat kanjeng Nabi di depan kita. Seolah hadir. Seolah hadir. Tadi ya mengetahui bagaimana akhlak beliau, bagaimana perjalanan beliau, bagaimana sifat-sifat beliau. Dan lagi salah satu keistimewaan orang yang mendalami hadis seperti itu. Tapi gini Ustadz, banyak orang sekarang kan, apalagi kadang aliran-aliran sebelah tuh kadang-kadang itu mungkin memang belum ngaji di Mahat Ali paling ya. Belum ngaji di Mahat Ali. Itu kurang iya, belum kuliah di sini. Itu kadang memahami hadis itu hanya secara tekstual saja. Ya. Enggak kan, jadi kita yang belajar ini kan agak merasa tersakiti tadi. Dan belajar banyak fun di ilmu hadis itu. Itu menurut panjenengan menanggapi aliran-aliran kayak gitu itu gimana? Ya. Memang ketika kita belajar hadis ya dan tidak mendalami secara benar ya, kita memiliki guru yang ilmuannya diakui ini menjadi sanad, ya akhirnya apa? Akan membutuhkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ya tidak sesuai yang dimaksud dari hadis tersebut, ya. Nah itu karena belajar dari guru ya yang tidak memiliki sanad yang nyambung sampai ke Rasulullah. Berbeda dengan kita belajar di sini contohnya di Al-Qur'an. Kita punya guru yang mana gurunya itu alatnya nyambung pada Rasulullah, nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi untuk menanggapi hal-hal seperti itu, dan kita sebagai saudara sesama muslimnya, saudara sesama muslim juga pembelajar hadis di Nabi, kita juga harus mengimbangi hal tersebut dengan mengeluarkan ya tulisan-tulisan. Nah, kita yang belajar hadis beneran, kita juga harus mengimbangi penulis tulisan. Apa hadis yang biasa disalahpahami oleh kaum belah juga. Nah, kita tulis itu, atau kita buat video pendek kan, kita ramaikan ya,
media sosial kita, tulisan-tulisan kita, akhirnya apa? Orang akan tertarik, oh seperti ini. Pemahaman hadis yang benar itu seperti ini. Oh ini dari Ma'had Ali Hasyim Asy'ari, tentunya namanya nyambung kepada Hadratus Syekh. Jadi untuk menanggapi kelompok sebelah itu kita juga harus apa ya? Menanggapinya dengan apa? Kita membuat tulisan Dengan ilmu. ya, dengan ilmu, kita bantah dengan ilmu, buat dengan video-video yang memang berkualitas, Iya. yang ada dasarnya, ada rujukannya, seperti itu. Iya, jadi memang orang-orang kayak gini kan kadang meresahkan. Ya merasa. Berarti memang harus kita terutama mahasantri yang ada di sini ya tadi ya, lebih aktif lagi mungkin dalam bersosial media seperti yang dengan katakan tadi. Hadis yang mereka salah paham itu apa? Kita cari, kita referensinya mungkin kita benarkan dengan apa yang sudah kita pelajari dari guru-guru kita. Iya, saya dengar-dengar ini jenengan ini baru punya kitab baru dah katanya, Dad. Wah, baru punya kitab baru yang berfan tauhid. Ya, Saya tuh pertama melihat dan mendengar itu kaget sekaligus takjub, Dad. Kagetnya itu karena ini alumni hadis tapi ngarangnya tauhid. Wah, ini keren sekali ini saya bilang. Ini gimana ada ceritanya? ya itu ya kitab 6 judulnya itu adalah Syarhul Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari ala Risalah atau Fidyah. Nah, jadi Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu memiliki satu risalah. Judulnya itu Ar-Risalah atau Fidyah. Memang kita ketahuan dah dari judulnya kan membahas tauhid. Fan tauhid Nah, tauhid. Ya, risalah yang namanya risalah itu mesti kan nggak panjang. Pis ya. Nah, itu kira-kira hanya 5 sampai 6 halaman itu. Nah, kitab Risalah Tauhidiyah ini menurut saya salah satu kitabnya Hadratus Syekh yang sangat penting untuk dikaji. Nah, karena secara spesifik membahas tauhid dari awal sampai akhir. Nah, kemudian risalah atau fidyah ini memang karena ditulis oleh dia secara singkat, itu perlu adanya penjelasan. Nah, demikian saya diskusi dengan teman-teman bagaimana kalau kitab risalah atau fidyah ini disarai atau ditaklik. Nah, tapi saya nggak mau mengikuti gaya yang lain. Kalau orang lain sih kan menyarai kan dia sendiri yang menyarai ya. Nah, saya menyarai kitab ini berarti kan sarahnya dari saya sendiri. Nah, tapi kalau dalam ini yang saya tulis ini sarahnya itu saya ambilkan dari akwalnya beliau, daun-daunnya beliau dari kitab-kitab lain. Baru dimasukkan di kitab ini. Contohnya ketika Hadratus Syekh dalam risalah Tauhidiyah membahas tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan itu. Ya, dalam pembahasan itu. Kemudian saya selingi dengan saya ambilkan dari penjelasan kitab lain. Contohnya kitab Al-Qalaid, Imaya Jitu Minal Aqaid. Ya, karangnya Hadratus Syekh. Ya, itu juga saya ambilkan dari kitab itu. Ada pembahasan apa tentang syafaat, saya ambilkan dari kitab Murumiddin atau kitab-kitab lain. Ada hubungannya dengan pembahasan tersebut. Makanya kitab ini yang saya tulis ini, jadi saya itu hanya mengumpulkan saja, hanya mengumpulkan bahasa Kuntum oleh muhakik penerbit Turmusi, namanya Ustadz Ibnu Hadza. Nah, beliau mengatakan bahwasanya ini adalah kitab yang pertama kali dengan model seperti itu. Model seperti itu. Ya, jadi matanya sendiri diisarai dengan matan kitab lain yang sama dengan mu'alif. Metodenya baru nih. Ya, metodenya baru. Jadi daunnya beliau disarai dengan daunnya beliau yang lain. Boleh. Nah, itu hal yang baru. Menurut beliau hal yang baru dan itu luar biasa sih, Tat. Ya. Makanya kalau pakai salah sendiri ini ya saya juga tadi itu saya kan mendalami hadis itu. Iya, jadi mendalami hadis ya sih. Oke juga mendalami. Emang kalau pakai tulisan saya sendiri kayaknya saya masih belum mumpuni. Makanya saya ambilkan dari daunnya beliau langsung. Jadi seakan-akan ketika kita membaca kitab itu nanti ya daunnya Hadratus Syekh sendiri. Tanpa ada penambahan dari satu pun kata dari saya. Jadi semuanya itu adalah daunnya beliau.
yang kaitannya dengan akidah. Jadi kalau kita ingin mendalami bagaimana sih akidahnya Yasin, bagaimana sih pandangan beliau tentang akidah, itu bisa dibaca di kita. Jadi secara lengkap saya kumpulkan dari beberapa tulisannya beliau. Jadi ini termasuk bagian dari tim Turos Tadwira yang mengumpulkan tulisan-tulisannya beliau. Yang data terakhir yang dimiliki oleh tim Turos itu tulisan-tulisannya Hadratus Syekh, baik kitab, risalah, khutbah dan ini itu data terakhir sampai 75 lebih. Itu semua karangannya Hadratus Syekh. Ya, 75 mesti karangannya Hadratus Syekh. Ya, ada yang ringkas, ada yang panjang enggak sebagainya. Mungkin nanti kita tunggu launchingnya satu persatu itu tadi ya. Dan insya Allah itu nanti tim Turos ya. Tim Turos saja. Nah, itu dari 75 maroji itu ya saya baca, saya teliti mana yang agak kaitannya dengan akidah. Kita kumpulkan jadi satu kursi ini. Jadi kitab Syarhul Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari ala Risalah atau Hidiyah. Nah, ini alhamdulillah kemarin yang saya keluarkan beberapa makayit tulisan Mahat Ali dan beli kita menyambut positif. Ya, dan mendukung penulisan kitab-kitab tentang Hadratus Syekh itu. Di luar biasa perjalanannya dalam metodenya keren, isinya juga keren ya tadi. Jadi kita itu sebagai mungkin adik-adiknya jenengan ini kayak merasa termotivasi. Ini ada alumni keren nih. Jurusannya hadis tapi ngarangnya ketauhidan gitu kan. Berarti kan seperti yang jenengan katakan di awal tadi, hadis itu membuka semua sisi tadi ya. Akidah semuanya, segalanya. Sehingga bisa memahami gitu. Untuk jenengan sendiri sekarang lagi menekuni apa nih? Dalam artian penelitian apa? Mungkin yang lebih lanjut. Sekarang nih mungkin Risalah atau Hidiyah nih. Ya. Yang mau dilanjutkan apa lagi nih? Gitu. Sebagai alumni dari Mahat Ali luar biasa nih perjalanannya. Ya. Ya, alhamdulillah untuk saat ini saya melanjutkan belajar saya setelah Fatihulus Mahat Ali, kemudian saya lanjut di Unhas waktu itu karena emang N2 pada waktu belum buka ya. Akhirnya saya lanjut N2 di Mahat Ali berarti. Ya, lanjut di Unhas. Kemudian setelah saya pulang dari Pondok Santo Tirang, saya melanjutkan pendidikan di doktoral S3 di IAIN DUS. Ya, urusannya di Islam. Itu Islam. Nah, tapi saya konsentrasinya dalam Al-Quran dan hadis. Tetap kembali dan hadis. Mendarat daging gitu ya, mendarat daging ya. Lah, rencana dalam penelitian atau tugas akhirnya ya, saya akan mengangkat sisi habisnya Hadratus Syekh. Walaupun memang sudah banyak peneliti sebelumnya yang meneliti Hadratus Syekh dalam sisi hadis ya. Misal Abi Sonat, ya, disertasinya juga membahas tentang Hadratus Syekh. Tapi setelah saya baca ada beberapa sisi yang itu belum dikaji oleh mereka. Nah, ini coba saya tuliskan dalam risalah akhir ini ya, disertasi. Ya, mungkinan ya membutuhkan waktu yang lama. Ya, waktu yang lama. Iya, kalau melihat tindak lampah ya atau perjalanan jenengan tuh luar biasa sekali. Jadi mungkin nanti podcast ini tuh bisa jadi motivasi buat hostnya juga dan ya buat yang nonton nanti kan termotivasi bagaimana perjalanan keilmuan yang jenengan tindak lampahi dari mulai setelah selesai di N1 dilanjutkan tidak berhenti belajar. Itu luar biasa sekali menurut kamu. Sebelum kita berakhir ya, sebelum kita nanti berjumpa dengan kan jawab, kita juga saya pengen jenengan menyampaikan kepada kami yang ada semua yang menonton ini nanti kesan dan pesan sebagai alumni Mahat Ali terutama pesan dan pesan sebagai thalabul ilmi yang luar biasa himmah terhadap ilmu ya. Ya, untuk pesan dan pesannya saya mengutip daunnya Hadratus Syekh saja ya. Dalam kitab At-Tasdul Alim wal Musa'alim itu beliau Hadratus Syekh itu selalu menekankan bagaimana seorang muta'alim itu harus selalu menambah keilmuannya setiap harinya.
Ziyadul ilmi kulla yaumin, dia menambah pengetahuannya setiap hari. Jadi setiap hari itu jangan sampai otak kita itu kosong dari ilmu. Nggak dipakai gitu. Ya, nggak dipakai. Lihat apa scroll seharian sampai ya scroll sampai Itu penyakitnya anak muda itu. Nah, Anak muda itu. harus dalam satu hari itu kita ada ilmu yang menambah. Nah, dengan ilmu, nah maka apa yang dikatakan oleh para ulama itu talihil ilmi, ya, untuk menguasai dunia akhirat itu dengan ilmu itu. Ketika kita ilmu yang kita pelajari di Mahat Ali, kita pelajari dengan sungguh sampai kuni, ya, sampai kita dikatakan sebagai al-alamah, ya, atau bahkan al-muhaddis. Nah, maka tentu orang lain ketika melihat kita, oh ini pakar, ya, rezeki itu juga akan datang kita. Rezeki yang akan menyari kita ketika kita memang menjadi pakar dalam bidang tersebut. Ya, jadi ketika kita belajar di Mahat Ali, ya, tempat yang lain lah secara umum, ya, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah, harus fokus, dan memang ya kuncinya mendapatkan ilmu itu ya satu, bersungguh-sungguh. Jiddu wal istihad dulu. Ya, ketika kita belajarnya bersungguh-sungguh, ya, itu ya akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, jangan sampai kita belajar itu ya pola berangkat kuliah ya sampai kelas tidur, ya setelah selesai ya cari warkop, nah ini nggak berkembang. Jadi gimana pun ya, walaupun di warkop nggak boleh salah, yang penting ada pembahasan ilmu di sana, berdiskusi, bahwa kitab atau apa, baik dimanapun harus ada ilmu yang masuk, ada ilmu baru yang masuk pada diri kita. Ya, itu mungkin itu saja sih. Jadi untuk selalu belajar, terus belajar aja. Bersungguh-sungguh belajar, konsisten, kunci kesuksesan menurut Gimengan tadi ya. Selama ini yang Gimengan merasakan. Iya. Baik Ustadz, terima kasih atas kesan dan pesan dan nasihat buat kami, terutama buat yang menonton juga. Moga-moga menjadi termotivasi lah ya untuk selalu menambah atau ziyadatul minal ilmi tadi ya. Nambah ilmu tiap hari. Ustadz, kayaknya udah mau selesai ya. Oh ya, iya no. Ya, kita akhiri podcast kita kali ini, Ustadz. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.